Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai grafik fungsi inverse. Jadi sebelum kita belajar menggambar grafik fungsi inverse, mari kita review sedikit mengenai fungsi inverse. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu fungsi inverse. Jadi inverse itu artinya kebalikan dari suatu fungsi. Nah, yang pernah Ibu jelaskan, ketika ada himpunan A yang memetakan ke himpunan B, itu disebut fungsi. Jadi kalau misalkan kebalikannya, himpunan B memetakan ke himpunan A, itu disebut fungsi inverse. Jika himpunan A memetakan ke himpunan B, berarti A, B itu merupakan anggota dari fungsi f. Dan jika dibalik, himpunan B memetakan ke himpunan A, berarti B, A itu adalah anggota dari fungsi inverse. Jika ini dibawa ke gambar grafik, grafik fungsi f itu akan melalui A, B, dan grafik fungsi inverse itu akan melalui B, A. Misalkan saja 2,4 itu adalah anggota dari fungsi f. Maka anggota fungsi f inverse-nya adalah 4,2. Perhatikan, jadi grafik fungsi f itu adalah pasti dia grafiknya melalui titik 2,4. Ini nanti dia melalui titik 2,4, dan grafik fungsi inverse nanti akan melalui titik 4,2 di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x-8 beserta inversnya pada satu bidang koordinat. Jadi untuk menggambar grafik fungsi fx, yang harus kita cari adalah tipot. Nah, tipot ini ada dua. Tipot itu ada titik potong ya. Tipot sumbu x dan tipot sumbu y. Untuk tipot sumbu x berarti y-nya yang sama dengan 0. Ketika y-nya sama dengan 0 berarti x-8 sama dengan 0, x sama dengan 8. Ini kita dapatkan titiknya 8,0. Untuk titik potong sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 dikurang 8. Didapat y sama dengan min 8. Kita dapat titik potongnya 0, min 8. Nah, setelah kita dapat titik potong, kita gambar grafiknya. Ini untuk grafik fungsi f ya. 8,0 berarti letaknya di sini. Di sini 8,0. Dan 0, min 8 berarti letaknya di sini. 0, min 8. Nah, dari 8,0 dan 0, min 8 kita bisa tarik garis lurus karena ini merupakan fungsi linier. Nah, ini adalah grafik fungsi f. Nah, bagaimana grafik fungsi inverse-nya? Jadi, untuk grafik fungsi inverse itu kita bisa menggunakan titik yang awalnya 8,0 jadi 0,8 dan 0, min 8 berubah jadi min 8,0. Nah, dari dua titik ini kita bisa menggambar grafik fungsi inverse. Kita gambar sekarang dengan warna yang berbeda ya. Gunakan warna merah. 0,8 berarti letaknya di sini. 0,8.
dan min 8,0 letaknya di sini. Dari 0,8 dan min 8,0 kita bisa tarik garis lurus. Nah, ini disebut grafik fungsi F inverse. Grafik fungsi inverse. Untuk selanjutnya contoh soal nomor 2. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 beserta inversnya. Oke, ini karena fungsinya berupa fungsi kuadrat, berarti yang harus kita cari untuk menggambar fungsi kuadrat yang pertama adalah seperti biasa tipot. Jadi tipot kan ada 2. Untuk sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0, y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 8. Y-nya sama dengan 8. Kita dapat titiknya adalah 0,8. Untuk sumbu x, tipot sumbu x berarti y-nya sama dengan 0 di x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Karena ini dalam bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. Ini x, ini 4 kali 2 min. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 2. Berarti untuk titik potong terhadap sumbu x-nya ada 4,0 dan 2,0. Nah, untuk fungsi kuadrat kita juga perlu yang namanya titik puncak. Ya, titik puncak. Untuk nyari titik puncak berarti yang harus kita cari adalah x puncak dan y puncak. Untuk mencari x puncaknya, xp-nya, kita bisa cari dengan min b per 2a. Dari soal x kuadrat min 6x plus 8, b-nya adalah min 6, berarti min dalam kurung min 6 per 2, a-nya adalah 1, berarti 2 kali 1. Jadi kita dapat 6 per 2 sama dengan 3. XP-nya kita dapat 3, berarti YP-nya adalah, untuk nyari YP tinggal substitusi XP-nya ke fungsi fx, berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 8 sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 8 sama dengan min 18 ditambah 8 min 10 tambah 9 min 1. Kalian bisa hitung itu, berarti kita dapat XP-nya adalah 3, YP-nya adalah min 1. Kita punya titik puncaknya 3, min 1. Setelah kita dapat titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak, kita gambar di koordinat kartesius. Oke, kita gambar dari ini untuk grafik fungsi f dulu ya. Berarti untuk sumbu y 0,8 letaknya di sini. Di sini 8. Terus 4,0 di sini. Anggap 2-nya di sini, di 2,0. Dan titik puncaknya adalah 3, di sini 3, min 1. Nah, ini min 1-nya. Jadi kita lurusin ke sini. Nah, di sini puncaknya adalah 3, min 1. Setelah itu tinggal kita bentuk parabola. Ini kan fungsi kuadrat. Ya. Nah, ini adalah grafik fungsi f.
Nah, bagaimana grafik fungsi F inverse-nya? Fungsi inverse-nya kita coba dengan warna yang berbeda. Untuk grafik inverse-nya kita gambar dengan warna merah ya. Berarti kita tinggal membalik x, y-nya menjadi y, x. Dari titik potong sumbu y berarti jadinya 8,0. Titik potong sumbu x berarti di sini jadinya 0,4. Yang ini jadinya 0,2. Dan titik puncaknya akan berubah menjadi min 1,3. Oke, titik-titik yang merah ini kita akan plot di koordinat kartesius. Oke, Ibu lupa tadi isi ini sumbu y dan ini sumbu x. Untuk gambar grafik fungsi inverse berarti 8,0 letaknya di sini. Sini 8. Dan titik potong terhadap sumbu x-nya 0,4. Berarti 0,4. Sini 0,4 dan 0,2. Dan untuk titik puncaknya min 1,3. Min 1,3-nya. Berarti titiknya di sini ya. Kita tinggal plot titik-titiknya ini menjadi sebuah parabola. Nah, ini. Jadi yang grafik warna merah ini merupakan grafik fungsi inverse. Yang biru adalah grafik fungsi f dan yang merah adalah grafik fungsi inverse. Nah, untuk lebih kalian memahami cara menggambar grafik, kalian bisa mengerjakan latihan soal uji kompetensi 10.